Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Dan di sini kami dari kelompok 6 terdiri dari Angelia, Elga, Mahendra, Panca, Surya, dan Fani. Muskuloskeletal sendiri mempunyai arti yaitu penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Muskuloskeletal terdiri dari muskulo, yaitu yang berarti otot, skeletal yang berarti tulang. Muskulo adalah jaringan otot-otot tubuh atau miologi. Skeletal adalah tulang kerangka tubuh atau osteologi. Muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Sistem muskuloskeletal yaitu yang pertama terdiri dari otot, yang kedua tendon, ketiga fascia, keempat ligamen, dan yang kelima sendi. Di sini terdapat otot. Otot adalah jaringan pada manusia dan hewan yang memiliki fungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Fungsi otot sendiri yaitu membantu sistem peredaran darah manusia, membantu pernapasan, membantu dalam proses pencernaan manusia, membantu dalam proses reproduksi manusia, dan menjaga keseimbangan. Dan berikutnya, kedua ada tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat yang bersifat fleksibel. Terbuat dari fibrous protein atau kolagen dan berfungsi sebagai melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Berdasarkan cara melekatnya pada tulang, tendon dibedakan sebagai berikut. Arigo, yaitu tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya ketika otot berkontraksi. Yang kedua, inersio, merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Dan berikut ada gambar tendon. Yang ketiga adalah fascia, jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Yang keempat adalah ligamen, pembalut atau selubung yang sangat kuat, merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Beberapa tipe ligamen adalah: yang pertama, ligamen tipis, ligamen pembungkus tulang, dan kartilago, merupakan ligamen kolateral yang ada di siku dan lutut. Ligamen ini memungkinkan terjadinya gerakan. Yang kedua, ligamen jaringan elastik kuning, yaitu ligamen yang dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi, seperti pada tulang bahu dengan tulang lengan atas. Dan berikut terdapat gambar dari ligamen. Yang kelima ada sendi. Sendi tersendiri mempunyai fungsi sebagai persambungan atau artikulasio, yaitu pertemuan antara dua atau lebih dari tulang rangka. Yang kedua, artrologi, yaitu ilmu yang mempelajari persendian. Yang ketiga, sendi berdasarkan strukturnya. Yang pertama, fibrosa, hubungan antar sendi oleh jaringan fibrosa. Yang kedua, terdapat kartilago atau tulang rawan, yaitu ruang antar sendi berikatan dengan tulang rawan. Yang ketiga, terdapat sinovial atau synovial joint, adalah ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian.
Yang selanjutnya ada sendi berdasarkan persambungannya, yaitu sinartrosis. Sendi terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan. Yang kedua, ampiartrosis sendi, yang terdapat sedikit bergerak, contohnya tulang persendian vertebrae. Yang selanjutnya adalah diartrosis, yaitu sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga atau kavum artikuler. Contohnya sendi panggul, lutut, bahu, dan siku. Sistem skeletal. Skeletal atau tulang adalah jaringan ikat yang keras dan baku atau jaringan penyokong. Banyak mengandung mineral, zat perekat, dan kapur. Sel penyusun tulang. Yang pertama, osteosit, yaitu jenis sel tulang dengan populasi sekitar 10 kali lipat populasi osteoblast. Yang kedua, osteoblast atau pembentukan tulang, menghasilkan jaringan osteosit dan mengekspresikan fosfatase dalam mengedepankan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Yang ketiga adalah osteoklas atau penghancuran tulang. Sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Sel-sel ini menghasilkan zimproteolitik yang memecah matriks menjadi mineral tulang. Tulang kalsium fosfater lepas ke dalam darah. Dan berikut adalah fungsi tulang secara umum. Yang pertama adalah formasi kerangka atau penentu bentuk dan ukuran tubuh. Yang kedua, formasi sendi atau penggerak. Ketiga, perlengketan otot. Yang keempat, pengungkit dan menyokong berat badan. Selanjutnya, proteksi atau membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak seperti otak, jantung, dan paru. Selanjutnya adalah hemopoiesis atau pembentuk sel darah atau red marrow. Fungsi imunologi atau tes sumsum tulang pembentuk limfosit B dan makrofag. Yang terakhir adalah penyimpanan mineral atau kalsium dan fosfat dan lipid atau yellow marrow. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang sistem muskuloskeletal. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.